Demokrat SBY menegaskan kader Partai Demokrat yang tidak bisa berpolitik secara bersih agar keluar dari partai. Berikut adalah pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono. Demi kehormatan dan kejayaan partai, saya ingin menyampaikan kepada para kader. Dengarkan baik-baik, tenang. Siapa saja di antara kita yang tidak mau dan tidak sanggup menjalankan prinsip etika perjuangan partai, khususnya politik bersih, lebih baik meninggalkan partai ini. Silahkan dengan baik-baik serahkan kartu tanda anggota saudara kepada kader partai. Meskipun kita sedih karena berpisah, tetapi nama baik, citra, dan kehormatan partai di atas segalanya. Sekali lagi, jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Jangan karena ulah segelintir kader, jutaan kader ikut menanggungnya. Dalam kaitan ini, Dewan Kehormatan Partai yang saya pimpin sendiri akan segera memberlakukan kode etik yang lebih tegas. Dewan Kehormatan juga akan lebih proaktif dan aktif menjalankan tugasnya. Ya, pemirsa, saat ini rapat koordinasi Partai Demokrat akan ditutup beberapa saat lagi, dan untuk membahasnya tadi kan kita sudah dengar Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyampaikan pidatonya. Langsung saja kita akan menanyakan kepada pengamat politik, ada Pak Ikrar Nusa Bakti di studio. Ya, Pak, Anda tadi melihat bagaimana pidato penutupan Anas Urbaningrum tadi yang baru saja kita dengar? Ya, kalau kita lihat dari cuma pidato Anas ya, tapi juga yang dibacakan oleh Jimmy Allen ada 10 poin itu ya. Itu sebenarnya kan juga tidak ada hal yang baru ya. Tapi satu hal yang penting di sini Partai Demokrat berupaya untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa konsolidasi itu tetap akhirnya bisa terjadi. Bahwa Rakornas ini tidak menjadi KLB dalam tanda kutip ya, karena memang tidak terjadi satu perubahan pimpinan dalam Partai Demokrat ya, khususnya untuk mengganti ketua umum Partai Demokrat. Tapi kemudian kita juga melihat bahwa ini tentunya tidak menjawab tantangan yang ada dalam Partai Demokrat itu sendiri. Sebab Partai Demokrat masih terus berbicara mengenai bagaimana dia bisa memenangkan pemilu kada dan siap-siap pada pemilu 2014 ya. Sementara kita tahu persoalan yang sangat mendasar itu adalah bagaimana politik santun, kemudian juga konsolidasi yang sesungguhnya, bukan konsolidasi yang dipaksakan, kemudian juga bagaimana persoalan bersih-bersih dalam Partai Demokrat itu benar-benar bisa terjadi. Hal ini jadi ya untuk jangka pendek mungkin kita melihat bahwa seakan-akan memang konsolidasi dalam partai itu terjadi. Tapi kalau kita lihat bagaimana Anas tadi pidato dan kemudian tidak ada orang yang kemudian bertepuk tangan, kemudian sampai-sampai dia mengajak orang bertepuk tangan karena ucapan terima kasih kepada pengurus dan panitia, itu kalau kita perhatikan seperti itu ya. Jadi apa namanya itu di situ menunjukkan buat saya ya masih ada satu persoalan di dalam internal Partai Demokrat sendiri. Jadi sebenarnya di akar rumput itu seperti di DPD atau di DPC ini ada dorongan supaya menonaktifkan Anas dari kalau saya lihat memang ada ya, gerakan-gerakan itu sebetulnya sudah muncul jauh hari sebelum Rakornas diadakan ya. Anda lihat aja bagaimana kemudian itu SMS dari salah seorang anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ya. Kalau misalnya itu memang deras tekanannya seperti itu, lalu kenapa tidak terblow up ke permukaan? Apakah mereka takut? Karena memang kalau saya perhatikan pertama Presiden SBY sendiri ya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sudah ancang-ancang sudah memperingatkan bahwa jangan terjadi satu perubahan pimpinan di Partai Demokrat. Anas tidak akan diganti. Dan kemudian kalau kita lihat ya tentunya juga memang persoalan posisi Anas ini seperti makan buah si malakama ya. Kalau Anas kemudian diganti, ini kemudian lagi-lagi akan memberikan suatu efek bola salju pada tingkatan politik nasional bahwa Partai Demokrat sebagai partai penguasa
sebagai pimpinan di dalam gabungan partai yang mendukung pemerintahan SBY Budiono itu ternyata membuka kotak Pandora mengenai pergantian pimpinan partai di tengah jalan. Ada pengamat politik lainnya memberikan pernyataan bahwa pidato SBY kemarin ini memberikan kesan bahwa beliau memberikan kesempatan kedua kepada Anas. Menurut Anda bagaimana? Yang waktu di sana ya. Yang disentuh. Kalau yang disentuh, kalau kita lihat ya, menurut saya juga lagi-lagi tuh penekanan kembali ya. Walaupun terus terang ya, yang tadi disiarkan kembali oleh Titiwan mengenai bahwa kalau Anda itu berpolitik tidak bersih, kemudian silakan keluar dari partai. Buat saya itu bukan suatu pernyataan yang sangat menentukan. Kenapa demikian? Karena Anda tahu mana ada orang kemudian menyatakan bahwa saya tidak bersih dan karena itu saya akan keluar dari partai gitu, kemudian saya akan menyatakan keluar. Ya, mana ada gitu. Itu pastinya harusnya di dalam Partai Demokrat sendiri. Kalau memang mau melakukan suatu evaluasi internal ataupun penyidikan internal itu yang kemudian bisa menemukan kira-kira siapa saja yang melakukan politik tidak bersih. Kita bandingkan pembukaan dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian penutupan oleh Pak Anas Urbaningrum. Ada banyak perubahan yang terjadi di susunan acara hari ini. Seharusnya tidak ada pembekalan oleh Pak SBY, kemudian tadinya ada, kemudian ditiadakan, kemudian diadakan kembali. Dan dipercepat juga. Dan dipercepat penutupannya. Nah, ini masa pada saat Pak SBY, saya akan berdiri di depan, kemudian seluruh pengunjung langsung berdiri dan juga ikut tepuk tangan. Kita lihat tadi bagaimana pada saat Pak Anas memberikan pidato, ada keraguan, titik-titik keraguan, kemudian masa juga tidak memberikan respon seperti pada saat Pak SBY. Apakah penghormatan kepada seorang Anas Urbaningrum menurun? Sudah menurun. Iya, kalau buat saya tampak jelas ya. Tadi saya juga terus terang menteleng itu. Saya juga menonton dengan sangat serius ya. Bagaimana Anas berpidato, walaupun setenang mungkin dia melakukan itu ya. Tapi kemudian bagaimana saya melihat wajah-wajah tokoh-tokoh Partai Demokrat yang di depan, kemudian juga wajah para peserta Rakornas tersebut ya. Tidak ada tampak bahwa ada satu antusiasme untuk kemudian you are our leader ya, Anda pimpinan kami dan karena itu kami akan mendukung Anda sepenuhnya sampai masa jabatan Anda itu berakhir. Jadi di situ menunjukkan betapa keraguan-raguan itu memang masih ada gitu. Ya, tapi dalam Rakornas ini juga tidak disebutkan bagaimana nasib Anas selanjutnya. Seperti yang kita lihat kan ya, secara kasat mata mungkin orang-orang di sana, para kader di sana sudah tidak memiliki kepercayaan lagi kepada Anas. Bagaimana mungkin sebuah partai dipimpin oleh ketua umum yang tidak memiliki mungkin kredibilitas. Sebetulnya posisi Anas dengan posisi Presiden SBY sama juga ya. Jadi pada tingkatan, bukan maksud saya pada tingkatan nasional itu kan posisi Presiden SBY kan Anda tahu dan kita semua tahu bahwa legitimasinya itu memang benar-benar sudah di titik nadir ya. Demikian juga pada tingkatan Partai Demokrat itu menurut saya legitimasi Anas Urbaningrum ya, terlepas dari benar tidaknya omongan Nazarudin itu menunjukkan betapa ada keraguan yang begitu mendasar mengenai apakah itu Anas harus dipertahankan atau tidak ya. Sebab Anda tahu kalau Anas tetap dipertahankan ya, itu mau tidak mau ketidakpercayaan itu juga akan, walaupun itu terselubung, itu akan menjelma menjadi suatu bola salju yang masih menggelinding. Walaupun memang mereka masih menjaga jangan sampai Anas digantikan sekarang, karena itu nanti menunjukkan ya bahwa benar-benar bahwa Rakornas ini ternyata merupakan satu KLB. Kalau tidak digantikan sekarang, apakah mungkin nanti akan digantikan beberapa tahun lagi? Ya, kalau menurut saya lagi-lagi mungkin Partai Demokrat sedang menunggu waktu ya. Apakah kemudian apa yang dikatakan oleh Nazarudin itu kemudian menjelma sebagai suatu masukan bagi KPK yang kemudian juga akan melakukan satu investigasi mengenai kebenarannya tersebut ya. Sebab kalau itu ternyata nanti benar ya, itu buat saya Partai Demokrat bukan cuma menjadi partai yang ternyata apa yang dihasilkan dalam Rakornas tersebut hanya merupakan satu upaya untuk menutupi kebusukan-kebusukan yang ada dalam Partai Demokrat, tapi juga tentunya ketidakpercayaan itu akan semakin meningkat. Kita melihat ada ketidakpercayaan dari beberapa pihak yang ada di yang begitu Rakornas. Apakah disebutkan oleh seorang Anas Urbaningrum untuk mundur membersihkan diri terlebih dahulu? Ya, karena tugas ketua umum itu kan tidak gampang, banyak sekali yang harus dilakukan. Ya, yang jelas ya.
terlepas dari benar tidaknya ucapan Nazarudin ya, itu menurut saya dia harus menunjukkan bahwa ini dada saya. Dan kemudian saya berani menghadapi persoalan ini secara gentleman ya. Saya beri contoh misalnya, dia tidak perlu misalnya meminta supaya Nazarudin pulang ataupun Nazarudin ditangkap, tapi dia yang kemudian menyatakan diri, silakan KPK kemudian menyidik saya. Dan supaya tidak ada satu persoalan politik di dalam penyidikan mengenai kasus saya bilang saya untuk sementara mengundurkan diri dari Partai Demokrat sampai kemudian persoalan saya ini clear. Dan buat saya itu adalah satu sikap yang benar-benar gentleman. Walaupun terus terang memang ini agak takut untuk dilakukan oleh Anas ya, bukan mustahil, karena Anda tahu dalam politik Indonesia itu sekali Anda mundur akan susah Anda untuk kemudian kembali ke dalam posisi tersebut seperti yang terjadi pada kasus Pak Harto kemarin. Kita kembali ke perbincangan kita, tapi sebelumnya pemirsa kita akan kembali usai jeda aja maghrib untuk ulas Jakarta dan sekitarnya kami yang akan